Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Marhama Ulfa dalam mata kuliah Statistika. Pada hari ini kita akan membahas materi histogram, poligon, dan ogive. Nah, standar kompetensinya, mahasiswa memahami cara menentukan histogram. Yang kedua, mahasiswa memahami cara menentukan poligon frekuensi. Dan yang ketiga, mahasiswa memahami cara menentukan ogive positif dan negatif. Jadi ada dua ogive yang akan kita bahas, yaitu ogive yang positif dan juga negatif. Pertama-tama kita membahas dulu tabel distribusi kumulatif. Nah, di sini sesuai dengan namanya kumulatif berarti kita menjumlahkan frekuensi demi frekuensi ya. Ada dua jenis yang akan kita bahas, yaitu tabel kumulatif kurang dari dan juga yang lebih dari. Hanya saja dalam penyajiannya biasanya digunakan salah satunya saja, bergantung kebutuhan. Contoh, misal kita bahas dulu yang kumulatif kurang dari. Kita punya data ada 6 kelas. Kelas pertama 10 sampai 12 dengan frekuensinya 9. Nah, frekuensi ini kalau kita total ini jumlahnya 40 ya. 40. Nah, kita gunakan data pada kelas pertama kurang dari 10 berdasarkan ini batas bawah 10. Batas bawahnya 10 berarti kita gunakan kurang dari 10. Yang kurang dari 10 jumlahnya 0. Kenapa 0? Karena data kita kan paling kecil 10. Sehingga yang kurang dari 10 jelas nggak ada kan ya? Jadi 0. Kemudian baris yang kedua kurang dari 13. Dari mana? Dari sini. Batas bawahnya 13. Jadi ini kita isi 13 juga. Yang kurang dari 13 ada berapa? Kita bisa menjumlahkan dua ini. Nah, ini 10 ditambah dengan 9. Ini saya tulis plus ya, berarti ditambah. Jadi 10 tambah 9, 0 tambah 9, 9. Di sini saya tuliskan 9. Pada kelas yang ketiga, ini kan batas bawahnya 16. Berarti di sini kurang dari 16 ya. Nah, frekuensinya berapa? Ini 9 ditambah 18. Sehingga di sini bisa dituliskan 17. Hal yang sama untuk kelas berikutnya. 17 ditambah 10, sehingga hasilnya di sini 27. Sampai dengan kelas yang terakhir, kita tambah satu baris, kurang dari 28. Kenapa? Karena di sini angka terakhir 27, setelahnya pasti angka 28. Nah, di sini ini 28, sehingga ini dituliskan juga 28 dengan jumlah frekuensi kumulatifnya 40, karena total kita jumlahnya tadi kan 40. Jadi sesuaikan angkanya, harus sama dengan jumlah total frekuensi. Yang berikutnya kumulatif lebih dari. Nah, kalau lebih dari, kita lihat batas bawahnya. Kalau tadi kan batas bawah yang digunakan persis dengan data di sini ya, dengan kalimat di sini. Kalau yang kumulatif lebih dari, tidak 10 yang kita gunakan, tapi 10 dikurangi 1. Sehingga di sini 9. Kemudian pada kelas yang kedua lebih dari 12. 12 dari mana? Dari sini. 13 dikurangi 1. Nah, kemudian jumlah 40 dari mana? Nah, sesuai dengan kalimat di sini, lebih dari 9. Kan data kita mulai dari 10, berarti yang lebih dari 9 adalah semua angka kan ya? Semua angka pasti lebih dari 9. Sehingga jumlah frekuensinya adalah total frekuensi 40. Pada kelas yang kedua, cara menghitungnya supaya mudah gimana? 40, kalau yang kumulatif kurang dari kan ditambah, kalau ini dikurang. 40 dikurangi 9, sehingga ini 31. Kemudian kelas yang berikutnya, 31 dikurangi 8. Nah, ini dikurang 8, jadi hasilnya 23. Kelas yang berikutnya, 23 dikurangi 10, sehingga 13, dan seterusnya. Mudah ya? Oke, kita mulai membahas histogram. Distribusi frekuensi dapat dinyatakan dalam bentuk grafik. Nah, ada 3 tadi histogram, poligon, dan juga ogive. Histogram itu sering disebut diagram batang frekuensi. Jadi bentuknya seperti batang yang saling berimpitan. Kalau sebelumnya diagram batang itu terpisah, kalau ini berhimpit ya. Sedangkan poligon itu adalah garisnya. Jadi poligon ini adalah diagram garis dari histogram. Contoh, misal kita punya di sini 6 kelas dengan kelas pertama 41 sampai 50, frekuensinya sekian dan dijumlahkan 40 ya. Jadi yang perlu kita tentukan untuk membuat histogram salah satunya dengan
menentukan XI. XI ini titik tengah. Titik tengah. Nah, titik tengah mencarinya gimana? Nah, dari tengah-tengah. Mahasiswa sekalian tahu nggak nih kalau tengah-tengah nyarinya dari mana? Titik tengah. Nah, dari 41 ditambah 50 dibagi 2 untuk kelas pertama. 41 ditambah 50 dibagi 2. Nah, untuk kelas yang kedua, 55 dari mana? Dengan cara yang sama, berarti 51 ditambah 60 dibagi 2. Nah, ini ke sini ya. Kelas yang kedua tadi 51 tambah 60 dibagi 2. Kelas yang ketiga berarti 61 ditambah 70 dibagi 2 dan seterusnya. Titik tengah inilah yang kita gunakan untuk membuat histogram. Ini dia histogramnya. Kelas yang pertama tadi titik tengahnya 45,5. Nah, ini ya. 45,5 frekuensinya 6. Ini 45,5 frekuensinya 6. Kelas yang kedua, titik tengahnya 55,5, frekuensinya 14. Kelas yang ketiga, 65,5, frekuensinya 8. Dan ini gambarnya harus berhimpit. Ini disebut dengan histogram. Bisa juga kita membuat histogram bukan berdasarkan nilai tengah. Ini kan titik tengah tadi ya, atau nilai tengah. Kita bisa membuat histogram berdasarkan tepi bawah. Nah, ini 40,5. Dari mana 40,5? Tadi kelas kita yang ini 41 dikurangi 0,5. Kemudian berikutnya 51 dikurangi 0,5 dan seterusnya. Dari tepi bawah. Tepi bawah itu didapat dari batas bawah dikurangi 0,5. Ini saya tuliskan dari tadi 41 dikurangi 0,5. Yang berikutnya berarti 51 dikurangi 0,5 dan seterusnya. Gambarnya sama, cuma beda titiknya. Posisi titik ya yang membedakan. Nah, poligon itu berasal dari titik tengah dari histogram tadi. Jadi tengah-tengahnya histogram kita hubungkan satu garis. Nah, ini disebut dengan poligon. Memulainya dari bawah ya. Dari 0 sini kita tarik garis ke tengah-tengah, ke atas dan seterusnya. Sampai yang terakhir kita turunkan lagi ke bawah. Ini disebut poligon frekuensi atau garis dari histogram. Nah, yang terakhir ogive. Ogive ini berasal dari distribusi frekuensi kumulatif tadi yang kita coba buat. Bisa yang kumulatif kurang dari, bisa yang kumulatif lebih dari, bergantung kebutuhan. Saya contohkan keduanya, ini yang sudah kita buat tadi ya, yang kurang dari 10. Ogive yang positif itu frekuensi kumulatifnya kurang dari. Jadi di sini kalau kurang dari, ogive-nya pasti positif. Kenapa disebut positif? Karena grafiknya naik. Jadi disebut positif kalau grafiknya naik. Aduh, coret dikit, gak apa-apa ya. Naik. Nah, dimulai dari yang pertama, 10. Ini kurang dari 10, saya tulis angkanya 10 ya. Frekuensinya 0. Yang kurang dari 13, frekuensinya 9. Di sini 13, di sini titiknya 9. Yang 16, di sini 17. Yang 19, 27, dan seterusnya. Kemudian kita hubungkan satu garis. Kalau grafiknya naik, maka dia ogive-nya positif. Sebaliknya, berarti kalau ogive negatif, kita gunakan data yang lebih dari. Nah, lebih dari ogive-nya negatif. Kenapa negatif? Karena grafiknya turun. Kalau grafiknya turun disebut ogive negatif. Ini grafiknya turun. Nah, ini dari mana? Dari data yang tadi sudah kita hitung. Menggunakan frekuensi kumulatif lebih dari. Yang frekuensinya 9, ini 40. Yang 12, di sini 31, dan seterusnya. Grafiknya turun sehingga disebut ogive negatif. Nah, demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Silahkan belajar. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.